Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaluddin Akbar dengan NIM 2005-120-4089. Saya berada di kelas TIA angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun jaringan, mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, ST.M.Com. Materi kali ini akan saya bahas pertama adalah personal komputer, yang kedua NIC atau Network Interface Card, yang ketiga media transmission, yang keempat network device, yang kelima network operating system. Personal komputer. Personal komputer atau PC adalah perangkat komputer yang biasa digunakan perorangan. PC pada umumnya digunakan di rumah, pusat perbelanjaan maupun di kantor untuk kebutuhan pribadi dan perusahaan. Fungsi utama PC adalah mengolah data input dan menghasilkan output berupa data sesuai dengan keinginan pengguna. Dalam pengolahan data, mulai dari memasukkan data hingga menghasilkan informasi, komputer memerlukan sistem yang merupakan kesatuan elemen sebagai berikut. Yang pertama hardware, yang kedua software, dan yang ketiga brainware. Hardware atau perangkat keras adalah sekumpulan komponen perangkat keras di dalam komputer yang secara fisik dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Hardware dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, device input atau peralatan input seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Yang kedua, device proses atau peralatan proses dari data input seperti prosesor, motherboard, dan memori. Yang ketiga, device output atau peralatan output seperti monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Dan yang terakhir, device peripheral atau peralatan tambahan lainnya seperti modem, TV tuner, USB flash, dan lain sebagainya. Kemudian ada software. Software merupakan perangkat lunak yang berisi instruksi atau perintah sebagai perantara yang menghubungkan antara hardware dan brainware sehingga menghasilkan informasi sesuai keinginan brainware. Software dibagi menjadi 2 golongan, yaitu software operating system atau OS seperti DOS, Windows, Linux, dan lain-lain. Kemudian ada juga software application seperti Microsoft Office, database management, program grafis, network software, web design tool, utilities, entertainment and education, dan lain sebagainya. Kemudian ada brainware. Brainware atau pengguna adalah perangkat yang mengoperasikan dan menjalankan software yang ada di dalam komputer. Contohnya mengetik surat dengan menggunakan Microsoft Word, membuat program aplikasi perusahaan, memperbaiki komputer, dan lain-lain. Berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, pengguna komputer dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, misalnya programmer, operator, technical support, desainer grafis, dan lain sebagainya. Materi yang berikutnya adalah NIC atau Network Interface Card. NIC atau sering juga disebut adapter card adalah sebuah kartu elektronik yang dipasang pada semua komputer yang ingin dihubungkan pada suatu network, termasuk komputer server klien. NIC inilah yang berfungsi menghubungkan komputer-komputer pada suatu LAN dan mengizinkan semua komputer tersebut dapat saling berkomunikasi. Materi berikutnya adalah media transmission. Wire network adalah jaringan komputer dengan menggunakan kabel sebagai perantaranya. Kabel yang umum digunakan pada jaringan komputer biasanya disebut dengan kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Kabel ini menggunakan bahan dasar tembaga tanpa pelindung di dalamnya, makanya kabel ini dinamakan dengan Unshielded Twisted Pair. Yang kedua ada wireless network atau jaringan tanpa kabel yang menggunakan media pengantar peralatan radio yang bisa saling terhubung. Jenis-jenis radio yang bisa digunakan memiliki macam dan ragam yang banyak, seperti halnya radio yang biasa kita dengarkan yang memiliki frekuensi. Radio ini pun memiliki frekuensi yang membatasi tiap-tiap radio tidak saling terhubung. Frekuensi yang digunakan pada radio untuk jaringan komputer biasanya menggunakan frekuensi tinggi seperti 2,4 GHz, 5,8 GHz, dan seterusnya. Macam-macam media transmission. Yang pertama ada copper media. Copper media dibagi menjadi 2, yaitu koaksial dan twisted pair. Koaksial merupakan kabel yang paling banyak digunakan pada LAN karena memiliki perlindungan terhadap derau yang lebih tinggi, murah, dan mampu mengirimkan data dengan kecepatan standar. Untuk twisted pair dibagi menjadi 2. Yang pertama shielded twisted pair. Yang kedua unshielded twisted pair. Untuk shielded twisted pair atau disebut STP
merupakan kabel yang memiliki kabel pelindung untuk menghindari derau dan perlindungan terhadap cuaca udara di luar gedung. Untuk yang Unshielded Twisted Pair atau UTP adalah jenis kabel yang terdiri dari dua kawat tak terbungkus yang berpilin. Kemudian ada optical media. Bahan dasar dari optical media adalah kaca dengan ukuran yang sangat kecil, skala mikron. Fiber optik disusun menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian inti atau core, merupakan bagian lintasan yang dilewati cahaya. Yang kedua bagian selongsong atau cladding, berfungsi untuk merefleksikan cahaya yang akan memantul keluar, balik kembali ke dalam bagian inti. Kemudian ada bagian buffer atau coating, merupakan pelindung plastik untuk core dan cladding. Transmisi serat optik dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama single mode. Transmisi data melalui single mode hanya menggunakan satu lintasan cahaya yang merambat melalui serat. Yang kedua multi mode. Pada jenis ini, suatu informasi dibawa melalui beberapa lintasan cahaya yang dijalarkan melalui serat dari satu ujung ke ujung lainnya. Yang ketiga ada wireless media. Saat ini sudah banyak digunakan jaringan tanpa kabel. Transmisi data menggunakan sinar inframerah atau gelombang mikro untuk menghantarkan data. Walaupun kedengarannya praktis, namun kendala yang dihadapi di sini adalah masalah jarak, bandwidth, dan mahalnya biaya. Media transmisi wireless menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi, biasanya gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Data-data digital yang dikirim melalui wireless ini akan dimodulasikan ke dalam gelombang elektromagnetik. Materi berikutnya adalah network device. Network adalah jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi membentuk satu sistem. Dengan network, komputer yang satu dapat menggunakan data di komputer yang lain, dapat mencetak laporan di printer komputer yang lain, dapat memberi berita ke komputer yang lain walaupun berlainan area. Network dan DDP atau Distributed Data Processing masih merupakan hal yang sulit dibedakan untuk beberapa orang. Network dan DDP memang sangat berhubungan erat, tetapi berbeda konsep. Network merupakan konsep dari jaringan kerja sistem komunikasi data, sedangkan DDP merupakan salah satu dari bentuk sistem komunikasi data DDP. Dari definisinya harus melibatkan dua atau lebih sistem komputer yang independen, tetapi dapat berhubungan satu dengan yang lainnya. Komponen network. Komponen dari suatu network adalah node dan link. Node adalah titik yang dapat menerima input data ke dalam network atau menghasilkan output informasi ataupun kedua-duanya. Node dapat berubah sebuah printer atau alat-alat cetak lainnya, atau suatu PC atau microkomputer sampai mainframe komputer yang raksasa, atau modem atau multiplexer. Sedangkan link adalah channel atau jalur transmisi atau carrier untuk arus informasi atau data di antara node. Link dapat berubah kabel microwave system, laser system, atau satellite system. Network yang masing-masing node terletak di lokasi yang berjauhan satu dengan yang lainnya dan menggunakan link berupa jalur transmisi jauh disebut dengan WAN atau Wide Area Network. Sedangkan network yang masing-masing node terpisah dalam jarak yang lokal dan menggunakan link berupa jalur transmisi kabel disebut dengan LAN atau Local Area Network. Komponen network ada yang pertama itu repeater, bekerja pada layer fisik jaringan, menguatkan sinyal dan mengirimkan dari satu repeater ke repeater lain. Yang kedua bridge. Bridge digunakan untuk menghubungkan antar jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Yang ketiga hub, menghubungkan semua komputer yang terhubung ke LAN. Yang keempat ada switch, menghubungkan semua komputer yang terhubung ke LAN. Sama seperti hub, perbedaannya adalah switch dapat beroperasi dengan mode full duplex. Yang kelima ada router. Router adalah peningkatan kemampuan dari bridge. Yang keenam, kabel. Kabel-kabel sangat jelas digunakan untuk menghubungkan perangkat komunikasi satu sama lain untuk membentuk suatu jaringan. Ada berbagai jenis kabel. Kabel yang umum digunakan adalah 10 BST atau Cat5, kabel koaksial, Ethernet, dan kabel serat optik. Dan yang ketujuh ada modem. Semua saluran jaringan komputer memerlukan modem pada tiap ujungnya. Modem dirancang untuk beroperasi pada kecepatan tertentu, biasanya 300, 1200, 2400, 4800, atau 96.000 bit per detik.
kecepatan transmisi data dibagi menjadi 3. Yang pertama, high speed network. Kapasitas transmisi data lebih besar dari 20 megabit per second atau juta bit per detik yang biasanya diterapkan dalam LAN untuk mainframe komputer yang besar. Yang kedua, medium speed network. Kapasitas transmisi data sekitar 1 Mbps sampai 20 Mbps yang biasanya diterapkan untuk mainframe komputer yang kecil atau mini komputer. Dan yang terakhir, low speed PC network. Kapasitas transmisi data lebih kecil dari 1 Mbps, biasanya diterapkan untuk personal komputer. Dan materi yang terakhir adalah Network Operating System atau NOS. NOS adalah sama seperti operating system yang mengatur kinerja sebuah komputer. Akan tetapi, NOS adalah operating system yang khusus dikembangkan untuk bertanggung jawab atas network system. Saat ini terdapat 5 platform network operating system yang dikenal luas di dunia networking, yaitu NOS dengan platform netware atau OES, yang kedua Windows Server, Unix, Linux, dan Mac OS X Server. Dari segi kompatibilitas, hardware Unix sangatlah unik untuk dikalahkan. Yang kedua, OS dapat bekerja dalam tipe prosesor yang sangat bervariasi, Linux, kemudian Windows, dan yang terakhir adalah netware. Kemudian ada juga Mac OS X Server. Dari segi kompatibilitas, urutan yang pertama itu Unix, kemudian OS Linux, Windows, netware, dan yang terakhir adalah Mac OS X Server. Sedangkan untuk kekuatan setiap NOS itu memiliki kekuatannya sendiri-sendiri. Netware sangatlah tangguh dengan file servernya. Netware juga sulit dikalahkan dalam hal directory services power dan lebih unggul dibandingkan Windows. Windows Server merupakan server aplikasi yang sangat baik dalam range aplikasi yang sangat luas. Sementara Unix dan Linux menawarkan power dan fleksibilitas dengan menawarkan banyak sekali tipe aplikasi network. Mac OS itu sebenarnya sangat powerful, akan tetapi terbatas untuk perangkat Apple saja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.